Kembali lagi di konten vlog ya, dan kali ini temanya sudah pasti di TDR Track Day 2025. Jadi ini tuh kita baru aja sudah di kapal ya, ini sudah berlayar karena tadi kita dari pagi itu ngumpul di daerah Kute, terus juga langsung ke Padangbae ya. Jadi kan ada rombongan dari Jakarta, Bandung dan sebagainya. Ya karena aku di Bali jadinya aku tinggal ngikut aja gitu ya. Jadi nungguin mereka terus ngumpul dan sekarang di kapal ya. Dan siapa aja pesertanya, ini dia ya. Langsung aja sama kapten saya ini. Ini ada Om Yudo. Halo, kapten siang. Saya ini ya. Mantep ya. Tumen pertama kali Om riding bareng. Iya lah. Bareng asik sih tadi dari Bali ke Padangbae. Iya, asik banget. 1 jam sampai. Cuacanya juga Cerah. Iya. dalam di Lombok nanti turun cerah, yang di Mataram juga mantap. Mantap. Gaspol lagi Om ya. Iya di acara itu. Sip. Oke, thank you Om. Iya, Pak. Terus sekarang ada Om Reni. Baru pertama kali ketemu Om ya. Thank you Om, salam kenal. Oke. Terus juga ini mekanik andalan ini, Pak Risman. Oke, salam kenal ya Pak ya. Lanjut ada Om Aco Bule. Halo Om. Ya, asik nih, ada guru nih buat cornering ini. Kalau nggak miring kayak nggak asik Om. Waduh, ini bulan puasa nih, saya bohong, aduh bahaya ini. Oke, mantap Om, nanti lanjut lagi, sip. Lanjut lagi, ini ada Om Soleh. Halo Om, salam kenal ya. Udah siap Om ya, track day ya? Siap. Om. Pasti siap walaupun deg-degan. harus siap, walaupun deg-degan. Oke, mantap Om. Siap. Nah, lanjut lagi ya, ketemu sama Om Mario nih. Waduh, ini touringnya nih sudah kelas kakap ini. Touringnya kelas kakap nih. Udah kemana aja Om? Touringnya Om? Kalau yang tahun lalu paling terjauh ke Sumbar, Nusa Tenggara Timur. Wow. Terus habis itu pulang Flores, Sumbawa, Lombok, sampai Jawa lah, sampai Jakarta. Itu sempet. Terus pernah ikut juga sama teman-teman TDR ke Sabang juga. Wah. Kalau yang kecil-kecil banyak lah, soalnya kan nggak bisa diem motornya. Sudah motor harus panas terus Om ya. Iya, kalau kan nanti rusak motornya. Nah, tuh dia harus dipakai terus. Karena Oke. kata orang motor yang kayak rendah itu lebih cepat rusak katanya sih. Gitu. Iya, Tapi betul. kalau saya ngerasa ya kayak masih, walaupun motor kayak tinggi itu ya pasti ganti-ganti terus spare part. Tapi lebih enak kan dipakai buat dibeli. Betul, karena sudah dibeli harus dipakai. Iya. Kalau nggak dipakai, buat apa dibeli? Lihat-lihat mending beli miniatur lebih murah. Ya. Oke, siap. Ya. Udah siap ya track day Om ya? Iya, Siap, mantap. Walaupun deg-degan ya. Ya. Oke, mantap. Untuk motornya ya, ini kita ada bukan mayoritas sih, hampir semuanya X-Max ya. Ini ada X-Max new-nya motornya Om Mario. Terus yang ini motornya Om Aco Bule. Terus nah ini kumpulannya tuh di sini. Ya. Ini kumpulannya. Ini ada punyanya Om Yudo. Terus ini Om Rene. Terus yang ini lupa. Ini Om Ajifas kalau enggak salah ya. Ini aku. Ini punyanya Pak Risman. Dan lainnya ini aku agak lupa sih ya. Tapi yang jelas ini ada satu ADV ya. Ini lainnya semuanya X-Max ya. Gitu untuk pesertanya. Dan di sini tuh kita dapat kapal yang agak sedikit ininya ya. Truk busnya ya. Bisa lihat di sini ini truknya cuma 1, 2, 3, 4 atau 5 mobil 1 ya. Jadi ini kapalnya lumayan lebih cepat, tapi agak oleng gitu loh ya. Agak oleng sedikit, cuman ya bagusnya kita lebih cepat sampai ya. Seperti itu. Oke, jadi nanti kita bakalan langsung
masuk ke lebar, mungkin langsung ke buka puasa dulu ya buat teman-teman kita yang muslim ya. Karena kan yang berangkat adalah mungkin sebagiannya adalah muslim ya, sebagian besar muslim. Karena aku harus ikutin jadwal mereka untuk nanti buka puasa, jadinya aku juga bakal nemenin mereka untuk buka puasa. Oke, jadi kita akan langsung menuju ke Lembar. Jadi ini sudah malam ya, sudah jam 12 ya, tengah malam ya, dan baru aja selesai beres-beres di motorku karena kan besok akan masuk ke trek ya. Jadi ada beberapa bagian motorku yang harus dilepas ya. Kok kalian lihat ini ya, ini bracket box ya, box top box, set box itu lepas semua. Crash bar itu lepas semua ya. Biasanya kan tahu kan kalian pasti ada lampu di sini ya. Maksudku ada crash bar, ada lampu yang pernah aku tunjukin ke kalian. Kemudian juga spion dilepas ya, visor aku lepas, jadi biar visualnya lebih bagus lagi nanti pas berkendaranya di sirkuit ya. Karena memang wajib besok itu mau di lakban ya di sini lampu-lampu ya, karena memang aturannya seperti itu ya. Jadi sekarang motorku agak sedikit nekat ya, dan ini pun juga ya, ini ajaibnya sebentar ya. Ini aku nunjukin satu hal ke kalian. Jadi bagasi motorku juga dilepas ya. Karena apa ya, untuk sedikit lebih memperingan beban, dan juga nanti waktu pas masang kembali bracket box itu juga lebih gampang lagi ya. Jadi ini kondisi motorku yang sudah sedikit termodifikasi untuk kebutuhan track day ya, kita di sirkuit ya. Seperti itu, bunyi, sorry. Oke. Jadi ini kita akan sekitar jam 8 sudah harus berangkat ke sirkuit ya. Harus ada pengecekan bla 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 blanya. Ya, semoga motorku tembus ya. Kita akan track day besok ya, di tanggal 8 Maret 2025 ya. Mantap. Selamat pagi. Ya, hari ini motor saya ada kecolongan ya. Yaitu standar setengahnya tidak ada ya. Ini tujuannya supaya untuk nanti pas cornering nikung-nikung tuh lebih enak. Dan pelakunya itu nih Om Mario nih, yang nyolong standar tengah saya. Oh iya dong, biar 4 standar. Thank you Om, thank you sudah dibongkarin Om. Sama. Ya, jadi ini kita akan persiapan dulu ya ini, karena nanti akan apa namanya? Cek general ya. Jadi ada medical check up, kemudian ada scootering dan sebagainya sebelum kita ke lintasan ya. Jadi ini teman-teman pada mau prepare semuanya ya. Kita akan gas menuju ke sirkuit Mandalika. Dan jangan lupa untuk makan pagi ya. Tadi kita sudah makan pagi ya, tapi nggak banyak. Yang penting isi aja perutnya supaya nggak lemes ya. Dan teman-teman yang tadi yang sudah sahur ya, itu juga sudah prepare ya. Oke, jadi kita akan langsung menuju ke sirkuit Mandalika bersama kapten saya di sini. Halo kapten. Semangat. Sudah siap buat nikung Om? Wah udah lengkap, wearpacknya lengkap. Mantap sekali. Kita nikmati biar ngebut yang benar itu di sirkuit. Nah itu dia, kita bisa gaspol ya tanpa harus mikirin yang lain ya. Kita jadi tahu aturan yang benar keluar masuk sirkuit, bagaimana caranya nikung, gimana biar nggak ngeganggu pembalap yang lain, bagaimana. Pokoknya banyak ilmu deh. Siap Om, mantap jiwa. Kita udah sampai di sirkuit Mandalika ya, dan ini para peserta sudah parkir di depan garasi pit. Tentunya kita bakalan mau lakbanin lampu masing-masing ya, karena ini ada safety reasonnya atau alasan keselamatan ya, dan ini bakal aku ceritakan nanti.
Dan pastinya kita akan memakai wear pack di sini ya, dan juga glove dan shoes atau boots ya. Ini pastinya banget, dan ada yang namanya medical check up bagi yang akan turun ke lintasan. So langsung aja ya, motor sudah siap semua dan kita akan langsung untuk melakukan pemanasan sekalian pengenalan sirkuit ya, sebelum kita akan lakukan track day. Jadi baru aja kita selesai nyobain lintasan ya. Jadi tadi itu memang rame-rame karena memang untuk mengenal lintasannya seperti apa ya. Karena nanti pun juga bakalan dibagi per sesi ya. Ada yang sport pro, ada yang sport reguler, skuter pro, skuter reguler. Nah, kalau aku karena baru pertama kali, jadi masuknya itu di kelasnya skuter reguler. Ada sekitar 7 orang nanti ya. Dan itu sumpah asik banget ya. Itu baru kayak pemanasan aja sudah enak banget, warming lap-nya bisa orang bilang ya, itu enak banget karena tadi tuh kayak 70 speed 80 ya, speed 80 tuh gak berasa sumpah, kayak naik motor kecepatan 40 gitu loh, kayak kok lambat gitu, setelah dicek ternyata 80 gitu, dan itu bener-bener yang wow banget ya. Tapi nanti sekitar jam 11-an kayaknya itu jadwalnya kita untuk bisa coba ya. Itu sekarang baru jam 10 kurang 15 ya. Ya jadi kalau kalian pengen tahu, inilah motornya ya, motor yang aku pakai. Ini sudah di isolasi kayak begini ya, lakban segala macam. Ya, seperti itu ya. Dan ini kita lagi gantian juga sama kelas yang lain ya. Kelas yang lain, jadi ya udah, kita bakalan break sebentar. Setelah itu nunggu kelasnya kita untuk lanjut ya. Nanti kita coba geber seberapa enak ya X-Max 300 untuk digeber ya. Aku bisa bilang kalau jalanan ya atau treknya ini bener-bener mulus, pakai banget ya, dimana aku ngebut tuh gak berasa geter ya, dimana aspal lain itu bener-bener yang spesial banget dan mulus ya. Ibaratkan kalau aspal ini kita berjalan di atas lantai marmer yang bener-bener mulus banget ya. Ya, di sini aku juga kayak masih ragu-ragu untuk kayak cornering gitu tuh ya, yang kakinya sampai ke bawah gitu, karena ya memang aku tidak terbiasa untuk hal-hal seperti itu dan masih perlu banyak belajar ya untuk bisa belok di lintasan ya. Dan di sini pun aku coba ya untuk kayak geber-geber, terus juga bisa speedingnya itu tuh pada saat dibelokkan ya, dan itu ternyata cukup menyenangkan, dimana yang nggak ada terlalu khawatir kayak terlalu mojok atau ada pengendara yang lainnya, karena di sini tuh ya kayak sepi gitu loh. Dimana yang seperti aku bilang, kalau sesinya aku ya yang kelasnya skuter reguler itu hanya sekitar 7 ya atau 8 orang, dan itu memang cukup sepi, sehingga ya aku bisa geber sepuasnya motorku ya. Di sini tuh kayak masih ada perasaan takut, perasaan deg-degan, adrenalinnya juga wah banget gitu ya. Dimana di sini tuh kayak belok, lurus, belok, ngegas, ngerem. Nah itu bener-bener yang motorku tuh aku uji coba semua gitu loh ya. Dimana ya aku bisa bilang kalau ini tuh gak sepenuhnya kompetisi ya. Ya bisa dibilang gak kompetisi juga gitu loh. Tapi ya berasa kayak aku tuh balapan sendiri gitu kan, berasa kayak paling depan gitu. Dimana aku coba untuk ngejar lap timeku, dan ya beruntung di sini tuh aku tidak ada mengalami hal-hal yang aneh ya, kayak crash, jatuh dan sebagainya ya. Ya walaupun memang ada di beberapa titik tuh kayak aku telat ngerem, kayak salah belok gitu tuh ada, pasti ada, karena di sini tuh memang fungsinya aku di sini tuh memang untuk belajar ya, sekali lagi untuk belajar, bukan untuk full kompetisi ya. Dan di sini pun juga kayak belajar bagaimana cara belok dengan benar, ngambil haluannya seperti apa, kecepatannya berapa, dan sudut tikungannya itu macam-macam ya, dipelajari semua gimana caranya biar gak kita itu telat ngerem. Dan ya titik pengeriman itu juga penting ya, karena sebelumnya aku juga ada pembelajaran
Dimana ya di briefing sebelumnya itu tuh ya kayak ada breakpointnya itu tuh harus yang hard braking, ada yang smooth braking dan sebagainya ya. Ngebut pun juga ada logikanya gitu, nggak bisa kayak asal geber gitu, karena sekali lagi ini tuh sirkuit ya, walaupun memang terkesan agak bebas tapi tetap ada namanya logika ya, logika bagaimana kita namanya berkendara ya. Di sini pun bisa dibilang kalau aku coba top speed itu kayak wah gila ya. Jujur aja untuk aku pribadi ini tuh belum sepenuhnya 100% gaspol sampai limit ya, maksudnya sampai full gas tuh, karena aku masih takut juga. Tapi ya ini tuh 140 tuh kayak antara berasa nggak berasa gitu loh, kayak enak banget ngebutnya, los, nggak ada perasaan takut ditabrak apa gimana. Jadinya ya untuk kecepatan rata-rata di sirkuit ini adalah 100 sampai 120 km per jam ya. Jarang banget kalau di bawah 100, kayak misalnya di 80 tuh jarang banget. Kecuali kalau belokannya terlalu patah itu bisa antara 60 atau 80 ya. Tapi kalau belokannya kayak nggak patah gitu ya, perlu cuma smooth braking, itu tuh 100 coy, 100, 90, 100, 110 itu masih bisa belok gitu. Itu enak banget. Jadi ini tuh bisa dibilang kayak kesempatan berharga ya untuk aku sebagai pecinta motor ya, yang biasanya cuman harian touring, ini tuh turun di sirkuit dan pengalamannya itu banyak banget yang bisa aku terapin di sini ya. Nggak cuman bakalan di video ini ya, tapi nanti bakal aku bikin banyak video tentang pengalamanku supaya kalian tuh bisa juga tahu motor yang hanya di upgrade seperti ini ya, itu bisa digunakan untuk balapan ya, track day seperti ini ya. Ya seperti kalian tahu lah ya, motorku ini X-Max 300 sudah di bore up ya, kemudian sudah main kirian ya, full dari TDR juga, kemudian suspensi depan belakang diganti, knalpot sudah diganti, pengiriman semuanya sudah upgrade ya, dari TDR, RPD semuanya sudah kita upgrade supaya menyesuaikan dengan track di Mandalika ini ya. Karena jujur aja perubahan yang terjadi antara aku pakai harian dan sirkuit ini tergolong sangat minim ya, kecuali dengan barang-barang yang dilepas itu berbeda. Tapi untuk settingannya itu nggak jauh berubah gitu loh. Palingan yang berubah itu di shock belakangnya aja ya, aku bikin sedikit lebih kaku ya atau stiff ya, karena bisa dibilang supaya nggak terlalu bergoncang ya. Itu yang aku rasakan di sirkuit Mandalika ini ya untuk pengalaman ini ya. Dan nanti pun aku bakalan share lagi ya secara berkala untuk pengalaman yang terjadi di sirkuit Mandalika ini dengan part-part yang aku gunakan. Jadi kalian nanti bisa lihat sendiri di video-videoku berikutnya. Bener-bener luar biasa banget guys ya untuk pengalamannya. Sumpah ini tuh wow banget ya, karena kita tadi itu race-nya itu bukan race ya, muterin lintasan itu tuh bener-bener yang kita bawa fun, tapi ya nguji adrenalin juga, karena tadi itu ya kayak ego dan segala macam itu tuh harus bener-bener kuat banget ya. Awalnya sih kayak ngeremehin, palingan biasa aja gitu kan, ternyata enggak bisa kayak gitu, harus bener-bener ego, mental, fokus itu semuanya ada. Jadi berasa kayak tekanan waktu pas jalan itu tuh berasa banget ya, semuanya itu. Apalagi kalau misalnya yang bener-bener kayak real race ya, maksudnya kayak pembalap beneran gitu tuh, itu pasti juga bakalan sama ya. Dan aku juga bakal mau ngajak 1 orang atau 2 orang untuk kita tanyakin gimana pengalamannya. Oke, ini pengalaman gue pertama turun di sirkuit. Yang gue pikir pertamanya waktu masih ada safety car, wah gue bisa lah, ini kayaknya asik nih gitu. Dengan masih belagunya, wah belok-belok. Ternyata begitu udah turun railnya, ketika udah dibuka benar-benar kasarnya race-nya, dan tadi gue ikutnya memang bukan reguler, gue ikutnya pro dulu. Wah, mental belum cukup. Ternyata kalau bagian pertama kali turun, ngelihat pembalap, lihat yang lain yang udah pro juga, wah beloknya dengkul kebuka, beloknya miring, gue langsung yang dari 4 mundur lagi, akhirnya ya udah paling akhir aja. Yang penting ini kan bukannya balapan, tapi kita fun race di sini, kita ride to drive di sini. Itu pengalaman gue. Jadi gue kan baru pertama kali nih merasakan sirkuit ya.
Dan apalagi gue tipikal orang yang naik motor tuh selalu santai. Nah jadi pengalaman ini tuh jadi momentum dalam hidup gue buat belajar naik motor lebih benar di dalam sirkuit. Contohnya sih yang paling gampang itu adalah dalam cornering, karena ketika cornering itu kan hal yang selalu kita temukan di jalanan umum ya. Nah itu tuh gue suka gagal gitu beloknya, dan itu kadang-kadang membahayakan diri sendiri. Nah di sini gue akhirnya menemukan cara corneringnya oke, dan dengan karakter motor gue sendiri. Dan terpenting lagi sebenarnya gue akhirnya membaca bagaimana sebenarnya karakter motor gue sendiri. Karena kan selama ini performance-nya dia itu tidak dipakai sampai semaksimalnya. Di sini dipakai dengan maksimal. Gitu teman-teman. Bersama OBTDR. Hari ini saya berada di sirkuit Mandalika ya, dan juga tadi udah nyicipin sirkuit Mandalika selama 20 menit. Saya bawa X-Max saya 300 cc. Sirkuit ini keren banget ya, jalannya, aspalnya, tikungannya banyak macemnya ya. Dan saya yang biasanya touring perlu banget banyak penyesuaian ya, karena di sini kita semakin RPM tinggi, top speed tinggi, pengeremannya kita juga harus benar-benar jaga, kalau enggak bisa nyelonong bablas gitu ya. Wow. Ya, karena biasa touring kan tikungannya biasa-biasa ya kan, terus juga jalanannya nggak semulus dan sepanjang ini. Kadang-kadang kita lupa nih, motor tahu-tahu udah depan tikungan yang tikungan nggak tajam sih enak, begitu kayak es kecil gitu, waduh repot banget ya. Jadi intinya saya bawa ilmu di sini ya, kita bisa terapkan di touring juga ya. Intinya yang jelas motor-motor kita perkasa semuanya. Dari Jakarta kita ngegas sampai Mandalika, X-Max 300, 344, sampai di sini turun langsung ke sirkuit, dan besok kita ngegas lagi balik ke Jakarta. Pokoknya produk-produk TDR ya, saya RBD jos banget. Bali, Faren siap bantu. So guys, itu yang bisa aku sharing ya bersama teman-teman yang sudah nyicipin Pertamina Mandalika International Circuit ya di Lombok ini. Ya semoga kalian suka dengan videoku ya. Ini vlog perdana di tahun 2025 ya. Kedepannya sekali lagi aku bakal bikin secara periodik ya tentang pengalamanku yang lebih detail yang terjadi di sirkuit ini. Itu aja. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.